saya Selgi Burdandio dengan NIM 230018048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan atau hasil review perangkat komputer di pameran Jogja Expo Center. So, di sini saya akan menyampaikan materi dan juga menyampaikan hasil review perangkat apa yang saya review di Jogja Expo Center. Ya, mari kita langsung saja ke materinya. Oke, kita sedang berada di materinya yang berjudul laporan review perangkat keras komputer di pameran Jogja Expo Center yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Sergio Brandy 23 NIM 23000-18048 Prodi Informatika. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama saya akan sampaikan yaitu pendahuluan. Dalam penggunaan latar belakang, dalam penggunaan komputer ada 3 komponen yang terlibat secara instan, yaitu hardware atau bisa disebut perangkat keras, software atau bisa disebut perangkat lunak, dan brainware atau bisa disebut sebagai otaknya yang mengerjakan komponen tersebut, yaitu manusia. Tidak ada sistem komputer dan kegiatan komputasi yang tidak melibatkan ketiga komponen tersebut. Salah satunya adalah hardware yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen satu ini sangat vital bagi komputer: prosesor, kartu grafis, hard disk, dan peranti lainnya pada komputer tidak akan bisa bekerja tanpanya. Namanya motherboard. Motherboard adalah salah satu komponen dari rangkaian komputer. Komponen tersebut dinamakan motherboard karena memang komponen ini merupakan komponen utama dari rangkaian CPU. Jadi motherboard dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah papan induk atau papan utama. Sesuai namanya, motherboard atau sering juga disebut sebagai mainboard adalah papan sirkuit tempat semua komponen lain dihubungkan. Di sana ada berbagai slot untuk menancapkan keping kecil seperti RAM atau biasa disebut random access memory dan adapter. Di sana juga bisa ditancapkan prosesor. Kemudian yang menjadi rumusan masalah pada laporan saya ini, apa saja yang menjadi komponen dari motherboard dan apa kegunaan motherboard. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Dan kemudian tujuan apa yang saya ingin dapatkan dari mereview perangkat keras yang ada di JSC, yaitu adalah untuk mengetahui komponen-komponen yang menjadi bagian dari motherboard secara spesifik dan juga bahan pembelajaran dasar sistem komputer. Kemudian ada manfaat juga, yaitu dapat mengerti komponen-komponen pada motherboard, mendapatkan pengetahuan tentang isi komponen komputer. Kemudian selanjutnya yaitu bab kedua yaitu isi. Saya akan jelaskan mengenai sejarah perkembangan motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang umum ditemukan pada berbagai macam komponen. Fungsinya adalah menghubungkan komunikasi antara komponen-komponen komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis, hard disk drive atau biasa disebutkan HDD, dan lain-lain. Dengan motherboard pula pengguna komputer bisa menambah dan memasang komponen komputer baru seperti RAM, HDD atau SSD, kartu grafis, dan lain-lain. Tersedia juga slot untuk menghubungkan perangkat input, mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain, dan perangkat output juga seperti monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Awal mula motherboard yaitu pada 1970 sebelum ditemukannya mikroprosesor komputer terdiri dari sejumlah papan sirkuit yang terbunda dengan backplane. Sebuah papan penghubung perangkat komputer bisa dibilang nenek moyangnya motherboard. Dahulu setiap perangkat keras komputer ditempatkan pada papan sirkuit yang berbeda. Baru masing-masing perangkat sirkuit itu dihubungkan ke backplane. Kemudian pada motherboard tahun 1980, saatnya era personal, cikal bakal bentuk komputer yang kita pakai saat ini. Jika sebelumnya komputer hanya tersedia pada kalangan tertentu, perusahaan, ilmuwan, ataupun militer, PC atau personal komputer berukuran kecil dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Komputer yang laris pada masa itu seperti Apple II dan IBM PC bahkan mempublikasikan dokumentasi perangkat kerasnya. Alhasil semakin banyak pihak bisa mencontoh dan mereplikasi motherboard tersebut. Jadi kalau motherboard rusak tidak harus beli
tidak harus beli yang ori atau bahkan membuat motherboard baru sendiri. Memungkinkan munculnya komputer jenis baru. Di tahun 1984, IBM mencetuskan desain AT atau yang bisa disebut Advanced Technology dan motherboardnya yang melahirkan konsep desain bagaimana komputer dirakit saat ini. Desain form faktor bentuk tipe AT ini sangat populer, digunakan pada desktop, PC, dan casing PC tipe tower case. Kemudian, pada motherboard tahun 1990, di akhir 80-an dan pada awal 90-an, menggabungkan banyak perangkat dalam satu motherboard menjadi semakin ekonomis, akan tetapi desain form factor AT memiliki beberapa kekurangan, seperti ruang dan kemampuan menukar perangkat keras. Datanglah Intel di tahun 1995 dengan desain baru mereka, ATX form atau faktor, yang menawarkan motherboard dengan dimensi dengan layout baru. Desain ini juga menjawab berbagai permasalahan yang dimiliki form AT. 3 tahun kemudian diperkenalkan motherboard dengan desain yang lebih kecil, form factor micro ATX. Kelebihannya adalah meskipun kecil, sangat kompatibel dengan perangkat-perangkat dari form factor lama. Menjelang awal milenium, motherboard menjadi semakin lengkap. Banyak yang sudah dilengkapi dengan fungsi audio, video, penyimpanan tanpa expansion card lagi, gaming, desain dan grafis dan animasi kini menjadi semakin mudah, canggih. Grafis dipasang sesuai dengan kebutuhan laptop, berbeda dengan PC yang memilih desain motherboard yang lebih integrasi. Dengan kata lain, hampir semua komponen tersebut seperti GPU dan CPU tersolder sehingga tidak bisa di-upgrade. Desain seperti justru menjadi tren hingga saat ini pada laptop, netbook, dan tablet. Motherboard pada tahun 2000. Memasuki era milenium, pada produsen komputer ternama berlomba-lomba mendesain motherboard sekecil dan seekonomis mungkin dengan performa yang tidak kalah dengan desain biasa. VAI sekali lagi dari Taiwan mengawali dengan membuat terobosan mini ITX. Meski ditujukan untuk casing kecil, performa motherboard ini sebanding dengan tipe ATX dan micro ATX. Intel kembali mencoba mendesain ulang form motherboard dengan memperkenalkan balance teknologi extended di tahun 2005. Namun karena komponen kompetitor yang tersedia sedikit serta tidak bisa menggunakan komponen format yang sudah ada, konsep ini banyak berumur pendek. Di tahun 2007, Asus TEK dinobatkan menjadi produsen terbesar motherboard sedunia. 2 tahun kemudian, lagi-lagi VAI berhasil merilis Mobile ITX, motherboard sekecil di sedunia dengan ukuran 60x60 mm. Motherboard sekarang menjadi semakin kaya fitur overclocking, GPU, CPU, dan bahkan RAM, integrate Wi-Fi dan Bluetooth, port USB kecepatan tinggi seperti USB Type-C, hingga lampu RGB yang bisa dikostumasi sesuai selera. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak fitur yang baru ditambahkan. Nah, saya mendapatkan penjelasan ini dari Mas Edi yang bekerja di Jogja Expo Center sebagai salah satu pameran di sana. Ya, walaupun beliau tidak menjelaskan saya bagaimana sejarah dari motherboard, tapi beliau menjelaskan saya tentang yaitu cara kerja motherboard, bagaimana dan apa saja yang bisa disebut, yaitu motherboard satu-satunya komponen tempat untuk komponen yang terhubung satu sama lain. Ia bekerja seperti shifter saraf tubuh kita dan terutama memiliki kemampuan untuk dari setiap jenis menghubungkan sejumlah perangkat, namun sebagai fungsi dasar menghubungkan CPU, prosesor, dan bagian lain dari komputer. Ada 2 jembatan utama pada motherboard. Bukan berbagai komponen tersebut, prosesor daerah motherboard memiliki 2 chipset yang menghubungkan sebagai komponen ke motherboard dan mereka disebut sebagai jembatan bridge. Diberi nama jembatan selatan South Bridge dan jembatan utara North Bridge. Kemudian ini adalah dokumentasi saya bersama ketika saya di Jogja Expo Center dan kemudian Mas Edi juga menunjukkan saya salah satu motherboard dengan yang sudah diisi seperti itu, seperti yang ada di gambar ini. Beliau menjelaskan bahwa ini ketika RAM sedang ditancapkan dan ketika saat belum dimasukkan ke PC, seperti pemasangan VGA dan pemasangan prosesor juga. Beliau menjelaskan di situ. Beliau juga menjelaskan bahwa semakin besar RAM atau prosesor yang kita miliki, kita juga harus memiliki jenis motherboard yang semakin besar juga.
yang mengkompatibelkan prosesor, RAM, dan VGA yang ditaruh di PC tersebut, sehingga motherboard dapat bekerja dengan mudah. Sekian dari saya, presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga presentasi saya sangat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.